Shalom, bersyukur kesempatan Tuhan berikan lagi bagi kita pada kesempatan ini untuk bertemu lewat channel ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Yang menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pemirsa yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya memberikan tema kepada kita dari kebenaran firman Tuhan ini adalah pemulihan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Pemulihan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Apapun itu yang sedang terjadi dalam hidup ini. Mungkin kita sedang sakit saat ini. Yakin bahwa Tuhan akan memulihkan saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada pergumulan, persoalan hidup. Yakin, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan saudara. Mungkin ada keluarganya yang sedang berantakan saat ini, atau apapun itu persoalan hidup. Yakin, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menemukan ada 3 cara supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Yang pertama yang saya lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah rindu bertemu dengan Yesus. Haleluya. Semua kita pengen bertemu dengan Yesus, rindu berjumpa dengan Yesus, dan tentunya lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Zakheus? Semua kita mungkin dari kecil kita sudah mendengarkan cerita Zakheus. Anak sekolah minggu saat ini pun pasti mereka mengerti tentang siapa Zakheus. Di cerita sekolah minggu kita melihat dan kita juga menemukan di firman Tuhan, dikatakan di situ adalah orang pendek. Wah, dia adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya, yang luar biasa. Tetapi yang kita pelajari dari kehidupan Zakheus, dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Maka dari itu nanti kita temukan bahwa Tuhan pulihkan kehidupannya 100%. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Zakheus menjadi tokoh bagi kita, memberikan contoh teladan bagi kita supaya kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Ayat kedua berkata demikian, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dari firman Tuhan ini memberikan gambaran bagi kita bahwa seorang Zakheus yang kaya raya, yang badannya pendek, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus.
berjumpa dengan Yesus. Memang ketika ia mau berjumpa dengan Yesus, kita temukan di situ ada berbagai tantangan dari dirinya dan dari luar. Tantangan dari dalam dirinya, ia orang pendek, ya. Karena orang banyak berkerumun melihat Yesus, tapi ketika ia datang ia tidak bisa melihat karena badannya pendek, karena orang ramai. Tetapi ketika ia kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, ia tidak patah semangat. Ia cari cara supaya bisa bertemu dengan Yesus. Luar biasa. Ia mengalahkan tantangan dari dirinya supaya ia bisa berjumpa dengan Yesus Kristus. Tantangan dari luar, dia dianggap orang berdosa karena memang pekerjaannya adalah pemungut cukai, yang dikenal di situ orang-orang Yahudi mengatakan bahwa dia adalah pemeras. Ya, tetapi walaupun orang mengejeknya, menghinanya, itu tidak penting baginya. Yang penting ia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Dan apa yang kita lihat ketika ia memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Yesus, pada akhirnya kita temukan malah Yesus yang berkata, "Zakeus, turun, aku ke rumahmu." Itu luar biasa. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau seseorang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, apapun tantangan, hadapi itu, pasti terlewati. Jika kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, pasti Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa bertemu dengan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, yang kedua adalah ketika ia mengambil keputusan untuk bertemu dengan Yesus, maka yang kedua yang ia lakukan adalah ia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Di zaman sekarang siapa yang mau berani mengaku dosanya di hadapan Tuhan supaya ia pulih, supaya Tuhan pulihkan dia? Tidak ada kita temukan di zaman now sekarang ini. Tetapi dari Zakeus, ia berkata kepada Tuhan, "Kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu suatu hal yang luar biasa. Ia mengaku di hadapan Tuhan, "Kalau ada Tuhan, aku akan mengembalikan 4 kali lipat." Ini pengakuan yang dari dalam, dari kehidupan Zakeus. Ia mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya supaya kita mengaku dosa di hadapannya. Maka ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, pasti Tuhan pulihkan kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi, yang kita alami saat ini, tapi kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, yakin percaya bahwa Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita ketika kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya Tuhan pulihkan kehidupan dan keadaan kita, maka yang ketiga yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Tuhan pulihkan keadaan Zakeus, Tuhan pulihkan kehidupannya, maka dari situ yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan firman Tuhan tadi, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Luar biasa, setengah dari miliknya ia berikan kepada orang miskin. Sekarang siapa sih yang suka bagi-bagi? Siapa sih yang suka dengan kurang-kurang? Semuanya rindu untuk ditambah-tambah, untuk dikali-kali. Tapi belajar dari Zakeus, ia menjadi berkat bagi banyak orang. Setengah dari miliknya ia akan serahkan. Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua pemirsa yang sedang mendengar renungan firman Tuhan ini, jika kita mau dipulihkan oleh Tuhan hari ini, segeralah punya kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Yang kedua, segeralah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah berkat bagi banyak orang. Yakin dan percaya dengan janji Tuhan, Tuhan pasti pulihkan
keadaan kita. Seperti yang dirasakan oleh Zakheus, kiranya itulah menjadi bagian kita. Kita rasakan pemulihan daripada Tuhan. Yang sedang sakit, saya doakan supaya Tuhan sembuh. Yang sedang bergumul, yang sedang bermasalah, saya doakan supaya Tuhan turut campur tangan menyelesaikan persoalan pergumulan yang sedang terjadi. Saya doakan Bapak Ibu semua. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami meyakini bahwa Engkau mampu memulihkan kehidupan kami. Seperti Zakheus, Engkau pulihkan kehidupannya. Maka itulah kerinduan kami. Engkau pulihkan keadaan kami saat ini. Jika ada pemirsa yang sedang sakit saat ini, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan sembuh. Jika ada yang sedang bergumul, bermasalah saat ini, mungkin itu keadaan keluarga, hamba rindu Engkau pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap pemirsa yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin.